2020. Banyak hal tak terduga tahun ini. Jutaan perubahan terjadi. Tidak manis bagi sebagian orang, dan juga tidak pahit bagi sebagian orang lainnya. Tahun ini, banyak orang harus bertahan di tengah badai. Dan jungkir balik mempertahankan hidup di tengah kondisi yang begitu sulit. Namun, meski di tahun ini ada banyak rencana, mimpi, harapan, dan cita-cita yang harus gugur, kita masih bisa merasakan keajaiban Tuhan di saat yang paling tidak terpikirkan. Aku bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sangat baik padaku, udah diberikan keluarga yang baik, yang sayang padaku, diberikan teman, sahabat yang rasanya udah seperti keluarga sendiri, diberikan rezeki yang berlimpah yang lebih dari cukup. Karena aku percaya janji Tuhan, iya dan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya bersyukur di setiap pagi karena saya masih bisa bangun dan beraktivitas seperti biasanya. Namun hal yang membuat saya sangat bersyukur di tahun ini, saya masih diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk bekerja di tengah kondisi pandemi yang memaksa banyak perusahaan untuk mem-PHK karyawannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya bersyukur di tahun 2020 ini saya dikaruniai anak yang sehat dan rumah tangga yang baik. Dan saya bersyukur di tahun 2020 ini saya mengalami pemulihan di Pondok Pemulihan Protestan Madiun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya bersyukur di tahun ini Tuhan telah memelihara keluarga kami, kehidupan kami, pekerjaan kami. Di masa pandemi banyak orang kehilangan pekerjaan dan kehilangan pendapatan. Tapi untuk kami di tahun ini Tuhan pelihara begitu hebat, sehingga usaha dan pekerjaan saya bisa lancar. Dan satu hal di tahun ini juga Tuhan melancarkan apa yang sudah kami idam-idamkan, yaitu mempunyai menantu dan persiapan untuk menerima cucu di tahun yang akan datang. Selesai. Shalom, kami keluarga Bapak Budi Susanto dari Caruban. Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan atas kemurahannya dan atas anugerahnya selama tahun 2020. Sebentar lagi kita akan tinggalkan. Tuhan selalu beserta kami dan Tuhan selalu memberkati kami. Itu semua kemurahan Tuhan dan anugerah yang begitu luar biasa atas kehidupan kami dari Tuhan. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati, dan tahun baru. Kami percaya Tuhan selalu beserta kami sampai selama-lamanya. Amin. Hal yang paling saya syukuri di tahun 2020 ini yaitu saat saya mengalami kegagalan, kesedihan, dan mungkin kehilangan banyak hal, tetapi saya percaya penyertaan Tuhan ada selalu buat saya, dan saya yakin dan percaya di tahun 2021 Tuhan sudah sediakan sukacita yang limpah. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di tahun 2020 yang penuh kejutan. Kami sangat percaya di tahun 2021 penyertaan-Mu tidak akan berhenti. Karena Engkau Bapa kami, Allah Immanuel. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya Bapak Ibu luar biasa. Wah. Ya, kembali lagi bersama dengan saya Mas Bre. Saya Andre Taudiri. Dan saya Minulwati. Wih, hari ini acaranya spesial ya. Spesial banget. Acara spesial sekali karena ini hari ini kita ibadah raya tutup tahun ya. Iya. Betul. Tutup tahun 2020.
20. Ini hari terakhir. Hari terakhir kita dan Tuh. Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya, kami bertiga ini akan menemani selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, bukan 1 tahun loh, 1 jam aja. 1 jam ke depan kita akan menemani semua jemaat ya. Ya. Untuk ngapain? Saya nemani ngapain? Kita ngapain nemaninya? Ada deh. Ada banyak loh acaranya ini. Ada luar apa aja? biasa loh. Ada apa aja? Yang pertama ini ya, Ya. karena kita baik hati. Ya. Kita baik hati loh malam hari ini. Untuk pemanasan ini, Ini untuk pemanasan. pemanasan. Kita mau bagi-bagikan door. Kalau bagi-bagi door prize baru semangat. Iya. Tentunya. Wah, semangat saya. Bagi door prize. Door itu pintu, prize itu harga. Jadi harga kita pintu. mengecek harga pintu. Ya enggak jadi kalau gitu. Enggak Bapak Ibu, jadi kita akan membagi door prize. Jadi nanti Ya. akan ada 3 sesi. Sesi yang pertama itu kita akan membagi 25. Iya, Betul. 25. 25 door prize. Ya. Kemudian ada sesi yang kedua dan yang Ketiga ketiga. ini. Luar Waduh. biasa itu yang ketiga. Hadiahnya istimidut Bapak Ibu. Istimewa. Istimidut itu atasnya istimewa. Oh, atasnya istimewa. Istimidut. Baru tahu saya. Istimidut berarti ya. Betul ya, Iya, istimidut. iya. Tetapi sabar dulu. Sabar dulu. Nah, tahun 2020 ini teman-teman ini dapat apa selama tahun 2020? Selama tahun 2020 ini luar biasa loh. Ya. Ada asam, manis, pedes. Rujak lah itu. Iku nano-nano Rasanya tak itu kan opo. nano-nano. Rujak itu rujak. Iya bener rasanya itu nano-nano 2020. Iya. Tapi satu hal, bersyukurnya itu loh bro. Oh. Selama 1 tahun ini Tuhan menyertai kita itu kan luar biasa. Oh Iya, gitu, ya iya. ya oke. Kalau kamu Mas Andri tahu Kalau diri. saya ya mungkin memang berat, tahun ini berat, sangat-sangat berat. Tapi kok bisa nyampe di akhir tahun ini, berarti apa? Saya dan keluarga saya menghadapi masalah itu. Oh gitu. Jangan lari dari masalah, Oh. dihadapi. Oh iya. Oh, sebentar. Kalau begitu, kalau saya simpulkan ya, Iya, iya. berarti kesimpulannya itu tetap bersedih, jangan semangat. Balik. Tetap semangat jangan Oh, bersedih. Sedih. Oh iya iya, tetap semangat, jangan bersedih. Seperti yang Seperti Tadi video. Iya. jemaat Tuhan Iya, tadi iya, loh betul, yang betul. bersaksi Betul. mereka itu bersyukur Ah. karena 1 tahun disertai sama Tuhan. Nah, oke, ini tahun 2020 kan sudah kita lewati. Iya. Iya. Tahun 2021 kita song-song dengan apa ini? Nah, Oh iya. Apa ini? gift tag. Nah, jadi bersyukur ya bro ya. Ya. Betul. Bersyukur, termasuk sebentar lagi kami akan membagi hadiah kepada semua teman-teman yang ada di rumah ya. Bapak Iya. Ibu semua. Bapak Ibu semuanya, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yo ya. Kita mengawali Berdoa semuanya dulu, dengan berdoa. berdoa. Betul. Betul sekali. Nah, kita mau berdoa, nanti minta tolong Minal dulu berdoa. buat Oke, kita. kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur selama 1 tahun ini Engkau menyertai kami, itu sungguh anugerah yang luar biasa buat hidup kami. Kami menyerahkan tahun 2021 dalam penyertaan Tuhan dan kami percaya Tuhan menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Kami memulai ibadah tutup tahun pada malam hari ini, Engkau menyertai kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, nah Mas Andri tahu diri, saya Ya. minta tolong Mas Andri siapin Oh, anunya. ya. Saya akan membacakan bagaimana Syarat-syaratnya. tata cara ya, Ya. syaratnya Ya. untuk bisa mendapatkan pintu tadi. Door to the prize. Door to the press Door ya, to the apalah karmu terserah ya. Nah, jadi tata caranya Bapak Ibu, saudara semuanya, yang berhak mengikuti door press ini yang kemarin ngambil kupon. Iya. Kuponnya seperti ini ya. Jadi yang kemarin mengambil kupon. Nah, Ya. kami akan mengambil 25 kupon di sesi pertama ini, Iya. kemudian kami akan tampilkan di layar. Nah, bagi Bapak Ibu yang merasa nomornya keluar, Iya. ya, yang nomornya keluar, Bapak Ibu bisa mengambil hadiah di sekretariat, tapi tahun depan. Ya, Ya betul. tahun depan. Tanggal 3 maksudnya itu Tanggal tanggal 3, 3 tahun tanggal 3 kan Januari Iya, tahun depan. soalnya besok kan tanggal 1 Iya, Bapak Ibu. begitu ya. Jadi terus kemudian pada saat Anda Bapak Ibu mengambil hadiah, Ya. jangan lupa kuponnya ini dibawa, kuponnya Bapak Ibu ya. Tidak boleh hilang, Tidak boleh hilang, tidak boleh difotokopi. tidak boleh dipalsukan, Ya, tidak boleh. Ini apalagi seba- digandakan. Ya, Oh, ini nggak boleh, sebagai nggak boleh. bukti ya nanti Ya. waktu pengambilan. Ya. Apakah Betul. nomornya itu sesuai gitu. Iya sesuai. Iya, Oke. sesuai. Nanti berarti itu Anda di scan Bapak Bu, di scan. Tidak boleh. Oh ya sekarang saya ngambil berapa?
10 dulu. Oke, saya ngambil 10. Secara cepat ya, Bapak Ibu mohon dipentelengi. Diperhatikan, mohon maaf Pak. Ini tidak ada rekayasa, jadi saya mengambilnya cepat saja. Cepet. 1, 2. Ya cepet, nanti 3. langsung kita akan sebutkan nomornya secara cepat. Jadi Ya. mohon diperhatikan Baik-baik. nomornya. Ya, diperhatikan. Oke, Oke. jatuh. Saya bacakan dengan cepat ya Bapak Ibu ya. Ya, Oke, saya bacakan dengan cepat. 202 202 167 167 241 241 499 499 370 370 195 195 277 277 498 498 114 114 495 495 263. Nah, 263 ya 10. sekarang kamu ngambil bro, kamu ngambil Mas bro. Oke, saya ambil 10. Ya. 1 Ya. 2 3 yang bawah, yang bawah, Ya, yang bawah. 4 5 Ini tidak ada rekayasa ya Bapak Ibu. Ada saksinya ya. Ada saksi. Di sini ada Pak Lurah, Ada Pak Polisi. 8 ada Pak Jaksa. Loh ini tersangka tuh ya. 9 10. 10. Oke, bacakan dengan cepat Mas. Langsung saya bacakan ya, Ya. secara cepat dan tepat. 244 131 380 482 389 44 259 275 31 dan 385. Wah, ini pemenang yang pertama ya. Ya. Jadi kamu 5 ya. Iya, saya Biasa lima. aja, Lima. biasa ya. Aku ikut Kamu dedek ya? ikut menderedek kan? Kamu Iya. ikut mendedek. 1, Iya. 2, Oke. 3, Yang bawah, yang bawah. 4, 5. Oke. Tak bacakan ya Bapak Ibu. Siap-siap. Siap-siap. 325, 325 152, 152 245, 245 240, 240 312. 312. Kok nomorku gak ono semetu ya? Loh, jangan bersedih. Iya, tetap ini hanya semangat. ujian. Ujian. Masih Bagi ada Bapak Ibu yang belum mendapatkan, harap sabar. bersabar. Ini hanya ujian. Ya. Tenang saja. Nanti ada sesi Masih kedua. ada sesi kedua. Dan sesi ketiga. Nah, sesi yang ketiga. Ya. Nah, sesi yang kedua itu syaratnya Bapak Ibu ya. Ya. Bapak Ibu syaratnya saya kasih bocoran ya Bro ya. Iya. Sesi kedua itu. Sesi ketiga no. Sesi kedua. Oh, sesi kedua. Iya, sesi kedua itu sebelum sesi ketiga. Iya. Iya, iya. Sesi Itu ketiga harus apa? Iya. Mengikuti apa? Ibadah dari Iya. awal sampai Iya. akhir. Akhir. Betul. Jadi supaya bisa mengikuti sesi kedua, door prize kedua dan yang ketiga. Iya. Iya, Bapak Ibu jangan pindah channel. Iya. betul. Jangan pergi ya. Betul. Kalau perlu kita apa namanya itu? Kita like. Oh, like. Habis Di itu subrek. subscribe. 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 Terus Jangan lupa bunyikan loncengnya Loncengnya. itu. Biar tahu. Gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekali lagi itu sesi yang pertama 25 pemenang door prize. Ya. Nah, kita mau ibadah. Betul. Jangan hanya mencari berkatnya Iya. saja. Kita harus berdoa juga. Ya, kita Pastinya harus ada berkat juga nanti waktu Iya. ibadah ini. Banyak berkatnya. Nah, kita ibadah bareng-bareng ya. Iya. Kita ucapin selamat ibadah ya. Oke, Oke. 1 2 3. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mari kita akan mulai ibadah kita di tanggal 31 ini. Kami percaya Tuhanlah pelindung kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau nyanyikan sebuah pujian di badai topan dunia. Haleluya. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu.
Haleluya. Kaulah pelindung kami Tuhan. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Sepanjang tahun 2020, Tuhan Kau telah sertai kami. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik. Kami mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan. Karena kebaikan-Mu, karena pemeliharaan-Mu Tuhan kepada kami. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mau berterima kasih Tuhan. Buat kasih rahmat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu
you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will name your name. Your name. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Hallelujah. Syukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas semuanya Tuhan. Haleluya. Thank you, Jesus. Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu sepanjang tahun 2020 Tuhan. Kau telah melakukan keajaiban, pemeliharaan-Mu kepada kami, orang yang percaya kepadamu Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan, menjadi pegangan untuk melewati hidup yang di tahun 2021 ini Tuhan. Kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau akan membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau Allah yang memelihara kami. Kau Allah melindungi kami. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jemaat Gereja Sidang Jumat Allah Air Hidup Madiun. Senang bisa berjumpa dengan saudara-saudara sekali lagi setelah kira-kira 3 tahun yang lalu saya datang berkunjung ke gereja saudara-saudara. Hari ini kita akan mengadakan ibadah tutup tahun, menutup tahun 2020. Tetapi masih dalam suasana Natal dan oleh karena besok sudah masuki tahun baru, izinkan saya atas nama pribadi dan keluarga dan Jemaat Karismatik City Church di Jakarta mengucapkan selamat Natal dan selamat memasuki tahun baru 2021 nanti. Kita ada dalam ibadah tutup tahun. Dan oleh karena itu tema yang diangkat yaitu memasuki tahun 2021 di tengah pandemi. Sebenarnya sulit sekali bagi saya untuk mempersiapkan khotbah ini karena beberapa alasan ini. Yang pertama yaitu Bapak Pendeta Levi Petrus Nyorapatma, Gembala Gereja Sidang Jumat Allah Air Hidup Madiun, dipanggil pulang ke rumah Bapa tanggal 20 Desember 2020, beberapa hari yang lalu. Kita sementara mempersiapkan diri menyambut perayaan Natal, sehingga kita semua terkejut dengan pemanggilan yang mendadak ini. Kita terkejut karena beliau telah menggembalakan gereja ini selama puluhan tahun. Dan Tuhan memberkati, memberikan jemaat Gereja Sidang Jumat Allah Air Hidup Madiun kehidupan beliau sebagai anugerahnya. Dengan berkat Tuhan, gereja ini telah berkembang pesat baik di Madiun maupun beberapa perintisan yang dibuka. Lalu secara pribadi, saya bersama kakak saya, Pendeta Simon Ruslim di Cikupa, Tangerang. Dan Bapak Pendeta Petrus yang biasa kami sebut sebagai Engku, Om. Kami bertiga dibesarkan bersama dalam Gereja Sidang Jumat Allah Jalan Kasin Kulon Malang. Di bawah penggembalaan misionaris Reverend Marcella Dorf dan Reverend Margaret Brown. Keduanya sudah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga juga. Jadi mereka telah bertemu dan tentu ada reuni dalam kemuliaan. Kami bertiga, kakak saya dan Engku Petrus bertumbuh bersama-sama dan akhirnya kami semua melayani. Karena lamanya itulah saya kesulitan mempersiapkan khotbah ini. Emosi saya teraduk-aduk memikirkannya. Saya ingin agar khotbah ini bisa menyuarakan kehendak Tuhan sesuai dengan keinginan Bapak Gembala. Dan sebelum beliau dipanggil pulang ke surga, atas saran dari Ibu Lili, Ibu Pendeta Lili, beliau setuju meminta saya untuk membawakan firman Tuhan ini secara online menutup akhir tahun 2020. Jadi khotbah ini sangat berarti bagi saya dan sekaligus sangat sulit mempersiapkannya. Hari ini tanggal 31 Desember adalah hari terakhir ibadah kita di tahun ini. Ada dua sisi dari khotbah ini, yaitu sisi melihat ke belakang dan sisi melihat ke depan. Mari kita melihat kedua sisi itu. Melihat ke belakang sampai tahun 2020 ini selesai dan melihat ke depan memasuki tahun 2021. Melihat ke belakang untuk memetik hikmat dan kekayaan rohani yang Tuhan berikan agar kita semua dapat belajar dan mengaminkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dapat mengatakan dengan demikian, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Tetapi kita juga perlu melihat ke depan karena perjalanan ke depan masih belum selesai.
Saya ingin mengutip dari kitab Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14 yang mengandung dua aspek ini. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, apa yang sudah lewat, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, yang akan datang. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita melihat sisi yang pertama, yaitu melihat ke belakang. Sehingga kita akan bisa mengatakan, Ebenezer, Allah sudah menyertai kita. Ada dua hal yang perlu kita ingat dalam melihat ke belakang. Yang pertama, Tuhan sudah menyertai kita melewati masa yang sulit. Tahun pandemi COVID-19. Dan yang kedua, Tuhan sudah menyertai Gereja Sidang Jembatan Allah Air Hidup dalam penggembalaan Bapak Pendeta Petrus yang berakhir pada tahun ini juga. Mari kita melihat perjalanan kita bersama sebagai gereja Tuhan melewati pandemi yang sulit ini. Banyak perusahaan mengalami kemacetan, kerugian, bahkan menutup usahanya karena tidak ada kegiatan lagi yang bisa dilakukan. Produksi dan pemasaran macet. Perusahaan besar-besar yang sudah puluhan tahun beroperasi gulung tikar. Banyak pegawai dan karyawan yang mengalami PHK dan kesulitan mencari pekerjaan. Keuangan keluarga terpukul, khususnya yang mendapatkan penghasilan harian. Selain itu, ada keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang yang dikasihi karena penyakit ini. Virus ini menyerang siapa saja dan membawa kematian dalam waktu singkat. Penularannya mewabah sehingga sulit dicegah. Dunia dilumpuhkan oleh virus ini. Tentunya ada keluarga-keluarga jemaat Gereja Sidang Jembatan Allah Air Hidup yang mengalami kesulitan karena virus corona, karena satu dan lain halnya. Baik kesulitan ekonomi keuangan, maupun kesulitan dalam bidang kesehatan, atau mungkin barangkali ada yang sudah dipanggil pulang oleh Tuhan melalui COVID-19 ini. Kita yang masih hidup ini dihinggapi rasa was-was, khawatir, takut terpapar virus ini. Karena kita tidak tahu siapa-siapa yang mungkin menularkan virus ini kepada kita. Ditambah lagi, kita harus bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Dan ini membuat kita merasa dikurung oleh virus ini. Kita tidak tahu kapan dan bagaimana caranya pandemi ini berakhir. Pandemi ini menimbulkan masalah kesehatan, ekonomi, keuangan, bahkan gangguan-gangguan kejiwaan seperti khawatir, gelisah, takut, dan mungkin juga trauma. Jadi kalau kita masih hidup sehat sampai saat ini, itu karena penyertaan Tuhan. Sampai di sini Tuhan menyertai kita, Ebenezer. Kita semakin menghargai arti hidup yang digambarkan di Alkitab seperti uap yang terlihat sebentar saja. Mari kita mengisi kehidupan dengan sesuatu yang bermakna, sesuatu yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Kita semakin menghargai arti kesehatan jasmani kita. Kita semakin menghargai hubungan kekeluargaan kita. Semua ini mempertebal iman kita bahwa kalau Tuhan sudah menyertai kita sampai saat ini, Dia akan tetap menyertai kita di waktu yang akan datang sampai rencananya untuk kita telah selesai. Melihat ke belakang sebagai keluarga besar Jemaat Gereja Air Hidup Madiun yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Petrus Nyo. Gereja yang sejati bukanlah gedungnya, bukanlah program-programnya. Walaupun semua itu perlu, tetapi hubungan antar pribadi dari jemaatnya yang biasa disebut dengan koinonia. Hubungan itu begitu akrab sehingga kita merasa seperti keluarga sendiri. Dalam hubungan kekeluargaan seperti itu kita saling mengasihi, saling berbagi, saling menumbuhkan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Kristus Yesus yang ada di tengah-tengah jemaatnya, gerejanya, memenuhi gerejanya dengan dirinya sendiri.
Tuhan Yesus adalah kekayaan gerejanya. Saya percaya banyak jemaat diberkati Tuhan melalui pelayanan hambanya Bapak Pendeta Petrus Nyo. Banyak jemaat yang diselamatkan, lahir baru, bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Banyak jemaat yang mengalami pengalaman rohani, semakin mengenal pribadi Tuhan, mengalami mujizat, kelepasan, kesembuhan, dan lain-lain. Belum lagi termasuk jemaat-jemaat yang kemudian menikah di gereja ini. Kemudian mendapatkan putra-putri di dalam pernikahan itu. Bahkan juga ada orang-orang tua yang sudah dipanggil pulang oleh Tuhan dari gereja ini. Semua itu merupakan bagian dari perjalanan keluarga gereja Sidang Jemaat Allah Air Hidup di Madiun. Saya percaya sebagai gembala yang baik, Bapak Pendeta Petrus dengan segenap hatinya dan dedikasi pelayanannya berdoa untuk memohon pertolongan Tuhan agar keluarga besar jemaatnya dapat menikmati semua yang disediakan Tuhan. Pelayanan Pendeta Petrus dipakai Tuhan untuk menjadi bekal di masa depan. Kebenaran-kebenaran firman yang telah ditanamkan agar dipegang kuat dan ditumbuhkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Keteladanan imannya menjadi contoh berharga untuk diikuti. Penyerahan dirinya dan keluarganya menjadi inspirasi buat kita semua. Masih banyak lagi yang baik yang dapat kita teladani dari beliau. Semua itu adalah warisan mulia yang beliau berikan kepada jemaat. Dan keluarga besar gereja Sidang Jemaat Allah Air Hidup patut bersyukur kepada Tuhan karena diberi anugerah oleh Tuhan berupa seorang gembala seperti beliau. Ketika kita melihat ke belakang, kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang Dia berikan. Pertumbuhan dan pertambahan jemaat yang Tuhan berikan adalah tanda Tuhan memakai hambanya. Dengan demikian kita bisa katakan bersama, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita sebagai gereja. Tetapi perjalanan kita sebagai keluarga besar belum berhenti di sini. Dengan semua berkat yang Tuhan berikan di masa lalu, marilah kita mengingat bahwa masih ada tugas yang Tuhan ingin kita kerjakan bersama. Karena itu marilah kita memandang ke depan. Dan di dalam melihat ke depan, kita mempunyai satu semboyan yang mengatakan, Immanuel, Allah beserta kita. Kalau memandang ke belakang kita katakan, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Hati kita bersyukur kepada Tuhan. Maka memandang ke depan kita katakan, Immanuel, Tuhan akan menyertai kita sehingga kita akan berhasil di masa depan. Satu hal yang pasti dalam melihat ke depan, yaitu tidak seorang pun tahu pasti apa yang akan terjadi. Sekalipun demikian, ada satu hal yang pasti, yaitu bahwa hari depan kita ada di tangan Tuhan. Dia merencanakan hari depan yang cerah bagi gerejanya. Karena itu kita mengambil firman Tuhan kepada Yosua untuk keluarga besar gereja Sidang Jemaat Allah Air Hidup yang mengatakan, jangan takut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hari depan yang ada di tangan Tuhan itu akan diserahkan kepada jemaat ini jika Anda semua menuruti firman-Nya. Hal yang harus diperhatikan yaitu bahwa gereja adalah organisme yang hidup, bukan organisasi. Sebagai organisme, ia terus bertumbuh dan bertambah memenuhi rencana Tuhan baginya. Satu episode gemilang di bawah penggembalaan Bapak Pendeta Petrus telah dilewati. Keluarga besar gereja Air Hidup akan menghadapi perubahan internal dan eksternal. Dengan landasan-landasan yang telah diletakkan oleh gembala, hendaknya gereja ini akan terus bergerak maju. Perhatikanlah hal-hal yang tidak boleh dirubah dan hal-hal yang boleh dirubah. Dan mintalah hikmat dari Tuhan untuk membedakan di antara keduanya. Jadikan firman Tuhan sebagai pedoman, sebagai contoh. Bapak Pendeta Petrus dalam penggembalaannya sangat mengandalkan doa dan kuasa Roh Kudus. Hal ini jangan dirubah. Hal-hal lain, misalnya seperti model ibadah dan lain-lain, boleh saja disesuaikan dengan zaman now.
Contoh yang lain, dunia sedang memasuki zaman milenial, zamannya anak muda. Kemajuan teknologi menawarkan dunia tanpa batas secara geografis lagi. Diharapkan generasi muda Gereja Air Hidup bangkit untuk menjadi pemimpin. Pada saat yang sama hendaklah generasi muda menghargai orang-orang yang lebih tua yang hidupnya telah dipakai oleh Tuhan. Seperti sebuah mobil, perlu pedal gas untuk menambah akselerasi mobil, tetapi juga perlu ada rem untuk menghentikannya. Biasanya generasi muda suka tekan gaspol, tabrak sana, tabrak sini, baru menyesal belakangan. Sebaliknya, generasi tua suka tekan rem kuat-kuat, sehingga mobil tidak jalan kemana-mana. Jadi diperlukan hikmat, kapan saatnya untuk menekan gas agar mobil melaju cepat, dan kapan saatnya untuk menekan rem menghindari bahaya. Artinya, di dalam pertumbuhan dan pertambahan sebuah gereja, diperlukan baik generasi muda maupun generasi yang sudah lanjut usia. Bagaimana rahasia bisa menemukan kapan saatnya untuk menekan gas, kapan saatnya untuk menekan rem? Carilah hikmat Roh Kudus dengan berdoa. Di dalam doa, Roh Kudus akan berfirman kepada kita. Ada contoh yang lain, Bapak Pendeta Petrus Nyu mempunyai hati gembala yang luar biasa. Tetapi beliau juga terbeban untuk merintis jemaat-jemaat baru. Hal ini tidak biasa. Pelayanan penggembalaan itu untuk merawat jemaat. Dan itu merupakan pelayanan ke dalam. Pelayanan perintisan adalah untuk menjangkau jiwa-jiwa baru. Merupakan pelayanan keluar. Bapak Pendeta Petrus mempunyai kedua karunia ini. Sebetulnya setiap gereja perlu melaksanakan kedua pelayanan ini, ke dalam dan keluar. Kedua sisi pelayanan ini saling terkait untuk pertumbuhan dan pertambahan gereja. Semoga pimpinan jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah Air Hidup ke depan akan terus berusaha untuk bertumbuh dan bertambah di dalam Tuhan, melanjutkan pelayanan ke dalam dan keluar yang telah dikerjakan selama ini. Kita sering mendengar ucapan, think globally, act locally. Berpikir secara global dengan semua kemungkinannya, namun bertindak sesuai dengan kondisi lokal. Dengan internet, dunia ada di depan kita. Dunia adalah ladang pelayanan kita. Karena itu angkatlah matamu, pandanganmu, lihat sekelilingmu kepada jiwa-jiwa yang ada. Semuanya sudah siap dituai. Dengan tekad seperti itu, memasuki tahun baru 2021, marilah kita meyakini bersama kebenaran firman Tuhan bahwa Immanuel Allah beserta kita. Dia beserta kita untuk memimpin kita, untuk memberkati kita, untuk melindungi kita, untuk memakai kita bagi kemuliaan namanya. Lakukanlah hal-hal yang besar bagi Tuhan sesuai dengan penyerahan dirimu kepadanya. Immanuel, Allah beserta kita. Kalau Bapak Pendeta Petrus masih hidup, kira-kira apa pesan beliau untuk jemaat GSJA Air Hidup di tahun 2021 dan di tahun-tahun yang akan datang? Saya merasa beliau akan berkata, tetaplah setia kepada Tuhan dalam imanmu, dalam kasihmu, dalam pengabdianmu, dan dalam pelayananmu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama sebagai jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah Air Hidup di Madiun ini memiliki perasaan dan pikiran yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Itu diambil dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 8.
Perhatikanlah bahwa kerendahan hati menjadi jalan yang harus dilewati. Keluarga besar Jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah Hidup Madiun seperti yang dilewati Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah murid-muridnya, kita meneladani hidupnya. Karena itu ikutilah dia, maka engkau akan berhasil dalam pengiringanmu kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih untuk apa yang Kau sudah kerjakan dalam gerejamu, Sidang Jemaat Allah Air Hidup di Madiun. Engkau memberikan kepada jemaatmu ini seorang hamba-Mu yang terbaik, yang telah memberikan dedikasi dan hidupnya sepenuhnya selama berpuluh-puluh tahun untuk melayani mereka. Dan sekarang jemaatmu sudah menjadi besar, lalu engkau memandang pengabdiannya telah selesai, maka engkau memanggil pulang hamba-Mu, Bapak Pendeta Petrus Nyorapatma. Pahalanya sudah menanti dia. Keteladanannya akan kami ikuti. Imannya menjadi inspirasi bagi kami. Kehidupan doanya menjadi dorongan bagi kami untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun perjalanan ke depan masih jauh sampai Tuhan Yesus akan datang kembali. Karena itu kami datang kepadamu membawa sidang jemaatmu, keluarga besar Gereja Sidang Jemaat Allah Air Hidup Madiun. Kami meletakkan setiap pribadi dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau pakai mereka, baik secara pribadi maupun bersama-sama sebagai keluarga besar. Kami berdoa kiranya Engkau selalu dipermuliakan dalam kehidupan mereka semua. Kami berdoa kiranya Tuhan akan memakai mereka semua menjadi alat-Mu untuk menangkan jiwa-jiwa yang belum percaya Tuhan, datang kepada Tuhan mengakui sebagai juru selamatnya. Untuk dipakai oleh Tuhan membuka tempat-tempat baru, pelayanan-pelayanan baru, untuk ikut di dalam pelayanan-pelayanan yang ada, sehingga gereja Tuhan akan terus bertumbuh dan bertambah. Kami mohon hikmat dari Roh Kudus turun ke atas gerejamu ini. Bungkuslah mereka dalam kasih sayang-Mu, sehingga mereka akan selalu merasakan hubungan kekeluargaan yang sangat akrab, dipersatukan oleh kasih Kristus Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mohon berkat-Mu. Amin. Amin. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Dan sekarang tiba waktunya kita meresponi apa yang sudah kita dengar dari hamba-Nya. Bagaimana komitmen kita di hadapan Tuhan. Pada malam ini saya mengajak Bapak Ibu semua, sebelum kita memasuki tahun 2021, mari kita membuat satu komitmen di hadapan Tuhan. Secara pribadi di hadapan Tuhan, apa yang merupakan janji kita di tahun 2021 ini. Nyatakan itu di hadapan Tuhan. Tuhan sudah memimpin kita sampai hari ini. Ebenezer, sampai saat ini Tuhan memimpin dan menolong kita. Dan penyertaannya tidak hanya berhenti sampai hari ini. Penyertaannya akan terus berlanjut. Asal kita setia kepada Dia. Asal kita teguh memegang janji kita di hadapan Tuhan. Asal kita tetap mengandalkan Dia. Asal kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami mengucap syukur buat hamba-Mu yang sudah menyatakan isi hati-Mu Tuhan kepada kami. Biarlah sebelum kami memasuki tahun 2021. Kami mengingatkan diri kami lagi Tuhan. Bahwa di tahun 2020 ini
Mungkin banyak hal Tuhan yang belum kami lakukan untuk Engkau. Biarlah di tahun 2021 ini kami akan lebih sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Bertumbuh, berakar kuat di dalam Engkau. Mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, mengasihi Engkau lebih lagi. Dan karena kami percaya di tahun 2021 ini Engkau akan menjadikan kami lebih daripada pemenang. Karena kami tahu jika kami ada bersama dengan Engkau, jika kami bersama-sama dengan Engkau, apapun yang kami hadapi Tuhan, Engkau akan menjadikan kami lebih daripada pemenang. Kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah kekuatan kesehatan terus ada bersama dengan beliau dan keluarganya. Hikmat Tuhan, urapan Allah bertambah-tambah atas beliau. Kau memberkati pelayanan beliau, keluarga beliau Tuhan. Dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Mari kita mengangkat tangan. Tuhan menghadapkan wajahnya. Tuhan menyinari engkau dengan kasih dan anugerahnya. Ketika kita memasuki tahun 2021 dan menapakkan kaki kita di tahun 2021, hari-hari kita lewati di tahun 2021. Tangan Tuhan yang kuat akan memegang, memberi engkau kemenangan. Apapun Tuhan musim-musim yang akan nanti kita lalui, Tuhan akan beserta senantiasa, memberikan kemenangan demi kemenangan. Karena bersama dengan Engkau Tuhan, kami lebih daripada pemenang. Berkat Tuhan turun atas kami semua. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di tahun 2020. Kami akan memasuki tahun 2021 bersama dengan Engkau. Kami akan cakap melakukan segala perkara bersama dengan Engkau yang menyertai kami. Immanuel. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tetap stay tune. Jangan kemana-mana karena sebentar lagi ada acara istimewa yang Bapak Ibu Saudara nantikan akan dilanjutkan kembali. Tetapi jangan lupa hari Minggu ada ibadah pukul 7 pagi dan pukul 5 sore. Ada ibadah perjamuan kudus di ibadah pagi dan sore. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa hadir di ibadah gereja, Bapak Ibu bisa mengambil hosti dan anggur mulai besok tanggal 1. Jadi hari Jumat dan Sabtu Bapak Ibu bisa mengambil hosti di gereja. Ibadah pada tanggal 3 Januari akan dilakukan di gereja. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa hadir di gereja pukul 7 pagi atau pukul 5 sore. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Bro, kebablasan. Gaya sepedaan segala kesini. Iya, gayanya goes. Bagus sekali sepedanya ini. Baru tak bro? Baru ya, waduh. Ini apa ini? Maksudnya ini apa ini maksudnya? Ini? Beli berapa ini kok bagus sekali? Bukan punya aku bro. Oh. Hadiah ini. Oh ini tuh hadiahnya. Ini hadiah yang kita tadi sudah janjikan. Ya dah. Sepeda. Tetapi ya. sebelum saya memberi hadiah ini ya, kepada yang bisa menjawab pertanyaan. Seperti janji kita di awal. Ya. Janji apa di awal? Janjimu gimana? Oh iya, kita mau bagi 25 lagi bro. Oh iya 25. Ya. Lupa terus. Ya, lupa jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membagikan door prize yang kedua. Ya. Betul. 24. Karena tadi yang sisi pertama kita
Kelebihan. Kelebihan. Terlalu Tapi- semangat. Kamu terlalu semangat. Nanti yang ngambil Udah, kamu gak usah ya. lama-lama. Oke. Saya ngambil 4. Saya ngambil 4. Ya. Ambil 4. Saya yang pegang lah, saya yang pegang. 1. 3, 6, 8, 6. Ya. Terus, dan nomor saya dulu tak cari. Jangan lah. 72. Yang bawah, yang bawah, yang bawah. 267. 262. 262, sudah 4. Oh ya jadi 10. Kamu cari nomormu ya? Iya, aku tadi kelebihan. Saya Sengaja. Ya. Oke, saya 10. Ya, 10. 327. 344. 283. Ini 3 ya? Nomorku galak ono, Bro. Udah bisa. 284. Nomorku rek. Saya cari nomor saya juga. Lumayan untuk anu lho. 92. 175. Nah, itu. 472. Nah, Ini kelepet. 03. keluar. Ya, Kemarin udah ngumpulkan belum? 24. satu lagi ya. 172. Ya, itu sudah 14 ya. 14. Sekarang 14. kamu. Oke. Aku mau ambil. Berapa? Hah? 10. Ngambil 10 ya, oke. Dalam nama Yesus. Iya. Ya. 203. 2. 248. 404. Ya, yang bawah. Nomorku. 302. Nah, nomorku. 37. Nomorku. 111. Nomornya Bapak Bro sing di Mas Tono, Bro. Oh. Nah, 364. ya, satu lagi. Berapa? Kurang berapa? Kurang 3 ya? Tiga sih toh, Bro. 493. Nomorku tok nolak gak mbok tone gak tak kei. Jangan ngono toh, ngono nesu. Cek. Keluarkan nomor saya. Kurang ayo. 2. Yang di rumah pasti mendredeg. Ngedredeg. 148. Oke. Kurang 1. 487. Jadi nomormu keluar enggak? Embo. Nomor Kayak keluar. nomere mertuaku. Nomornya mertuanya yang dipilih. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah yang belum mendapat hadiah, masih ada satu kesempatan lagi. Betul. Wah, ini lebih luar biasa. Masih Bapak ada Ibu. satu kesempatan. Nah, kesempatan ini adalah hadiahnya besar sekali ya. Besar. Hadiahnya tuh besar sekali kayak ini loh. Heeh. Kayak kulkas itu loh maksud saya, kayak kulkas itu ya. Besar. Ada kulkas. Apa perlu ditunjukkan nih? Ya, Perlu, boleh. perlu, Ada perlu. kulkas di sana loh. Di sana ada Ada kulkas. kulkas berpintu. Ya. Nah, ada kipas angin berputar. Ya. Ya, ada kompor tanpa kompor meleduk gitu ya. Iya, kompor meleduk. Kompor ya. meleduk. Ya, kompor meleduk. Ada apa lagi? Magic com. Magicom. Nah, iya. magic itu sulap ya toh. Com itu datang berarti Iya. datang ke sini untuk main sulap. sulapan. Ya. Apalagi? Apalagi itu ya? Oh, ada TV, ada Oh, TV. TV. Ini TV-nya istimewa Bapak Ibu. Iya. Istimidut bukan istimewa. Istimidut. TV-nya istimidut tanpa kabel Bapak Ibu. Iya. Oh, iya. Luar biasa ya. Kak? Iya. Tanpa Iya. pengecopkan. Tanpa mengecopkan. Tambah luar biasa. Tapi ya. TV-nya tanpa antena loh ya. Hah? Tanpa antena. TV-nya tanpa bayar yang pasti ya. Jadi yang pasti tanpa bayar tapi bisa menjawab pertanyaan. Nah, Betul. syarat untuk bisa memenangkan loh, jangan lupa ini Oh, loh. Oh, iki. Malah sengaja, malah lupa sengaja ini dirimu, loh. dirimu sengaja ini. Malah lupa. Sepeda. Sengaja Ya. kau. Tanpa rem loh ini Bapak Ibu ya, hati-hati. Ini cuman sepeda, ini kan sepeda gunung. Iya. Cuman ini cuman sepedanya doang. Iya. Gunungnya nanti nggak Oh, bisa ya, tidak. bisa disarankan nanti. Jadi kita tidak menyediakan hadiah Iya, iya, iya. berupa bukit dan gunung ya, Iya. hanya sepeda Itu milik saja. Tuhan, Bro. Oh iya. Iya, iya. Nah, syaratnya bagaimana untuk bisa mendapatkan hadiah-hadiah ini? Ayo, kamu Nul, Minul. Yo. Syaratnya Ah. Bapak Ibu bisa menjawab 5 pertanyaan seputar ini loh tadi rangkaian ibadah tutup tahun Betul. kita. Ya. Ya. Yang pasti yang pertama itu, yang kedua Bapak Ibu sebenarnya. Yang pertama itu adalah Bapak Ibu adalah warga
Jemaat, air gereja, hidup. air hidup. Ya. Ya, tetangga nggak boleh. Nggak Ya, boleh. harus warga ini ya. Itu yang kedua, baru menjawab 5 pertanyaan. Ya. Ya. Terus kemudian yang ketiga, untuk mekanisme penjawabnya ya. Jadi pertanyaannya kita kasih, kemudian kita mau jawab. Ya. Nah, jawabnya kirim kemana? Kirim WhatsApp ke nomor di bawah ini. Kita Atau sebutkan. Nomornya ada. Saya sebutkan aja. Iya. Kamu aja bro. Nomornya 081 914 84 0002. Iya. Sekali lagi Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan itu bisa jawabannya dikirim via WhatsApp atau via SMS. Betul. Ya. Jadi bisa lewat WhatsApp, bisa lewat SMS ke nomor 081 914 84 0002. Nah, kalau Bapak Ibu enggak punya pulsa, Enggak punya HP. Ya. Belilah ke saya. Loh, Bukan. kesempatan kan. Iya nggak boleh ya. Promosi ya. Nggak boleh ya. Maaf Bapak Ibu, nggak boleh promosi. Jadi kalau Bapak Ibu nggak punya pulsa dan nggak punya handphone, caranya bisa nggak ngikutin? Masih bisa. Wah, baik sekali Jangan ya. bersedih, Bapak Ibu masih bisa mengikuti kuisnya. Panitianya luar biasa. Wah, Kita tidak kehabisan jos. cara, Bro. Iya. Caranya Bapak Ibu bisa menulis jawabannya di selembar kertas. Jangan lupa tuliskan nama dan alamat dan jangan lupa jawabannya. Ya. Jangan cuma nama dan alamat aja. Oke. Lalu dimasukkan ke kotak ini yang Betul. tersedia di gereja. Oh iya. Jawaban Oke. kuis Jawaban ibadah kuis. tutup tahun. Iya. Dan jawaban itu akan disortir ya, disortir. Yap. Yang benar semua nanti akan dikumpulkan lagi dan akan diundi lagi. Untuk 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 Pilpres pemenangnya. itu. Itu kan aku cuma bertanya, Bro. Ya, jadi batas pengumpulan jawaban itu tanggal 3 Ya. jam 24.00. Ya, 24.00. Sekali lagi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang bisa menjawab ada dua mekanisme. Yang pertama bisa lewat WhatsApp atau lewat SMS. Di nomor yang sudah saya sebutkan tadi, kalau tidak punya WhatsApp atau SMS, bisa lewat surat atau lewat kertas ya, dengan format nama, kemudian alamat, kemudian jawabannya. Kemudian masukkan ke dalam kotak yang sudah Ya, disediakan ya, tadi. betul. Paling lambat tanggal 3 jam 24. Langsung ke pertanyaan. Ya, sekarang pertanyaannya. Nah, sebelum kita ngomong ke pertanyaannya ya. Sekali lagi Bapak Ibu harus jujur menjawabnya ya. Betul. Nggak boleh Tidak bertanya. boleh mencontek. Mencontek nggak boleh ya. Nggak boleh nyontek. Tanya Mbah Google. Tanya Mbah Google juga nggak bisa. Nggak boleh, nggak boleh. Gak bisa jawab gitu. Baru kali ini loh Mbah Google nggak bisa menjawab. Ternyata kita lebih pintar dari Mbah Google, luar biasa. Yang pintar panitia yang bikin jawaban bukan kita ya. Bikin soal, Oh iya, bikin soal apa bikin jawaban. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Ya, siapakah nama Pak Lurahnya Mustika? Bukan. Jangan nanti Pak Lurah saya digeruduk. Iya, nanti kesini kita yang Oh, ada toh? ada loh. Oh, ada. Ini loh. Iya. Oke, pertanyaan pertama. Ya. Siapa yang ngomong ya? Oh. Aku wes. Ya, Oh, iya, iya, oke, iya. oke. Siapakah Ya. nama ketiga MC ibadah online tutup tahun ini? Yeah. Nama asli loh ya. Masa tidak kenal dengan kita. Bapak Ibu bisa WA saya tuh. Masa Bapak Ibu lupa sama? Masa kita kan familiar. Nomor nanti hubungi saya Bapak Ibu. Nanti kalau mau bertanya ya, bawa ingkung ya. bawa nasi padang ya. Terang bulan. Ya, oke. Kemudian yang itu yang bertanya. Yang pertama ya. Iya, yang bertanya. Yang pertama. Yang kedua, apa judul film? Lagu. Oh, aduh. Tulisannya tulisan dokter loh ini. Oh iya iya iya. Apa judul lagu kedua ibadah online tutup tahun? Lagu kedua ya. Jadi apa judul lagu kedua yang dinyanyikan sama penyanyi-penyanyi sopran? Wah, luar biasa ya. tadi ya. Luar biasa. Luar biasa lah itu. Gerombolan Cibrat ya. Duh, bukan itu. Gerombolan terdekat. Oh iya. Gerombolan terdekat. Yap. Jadi apa judul lagunya ya? Ya, lagu kedua lah ya. Lagu kedua. Ya, lagu yang ketiga. Soal yang pertanyaan ketiga. ya. Pertanyaan ketiga. Ayo, Bro. Pertanyaan ketiga. Ya. Apa judul renungan firman Tuhan
pada ibadah online tutup tahun. Saya ulangi. Apa judul renungan firman Tuhan pada ibadah online tutup tahun? Nah, kalau tadi tidak mendengarkan firman Tuhan, Nggak bisa jawab. Nggak bisa jelas jawab. nggak bisa jawab. Apa judulnya? Oh, udah boleh bertanya ya? Boleh. Garapan dewe. Iya, maaf. Di peraturannya tidak boleh Iya, bertanya. Iya, itu pertanyaan tadi. Iya. Kamu yang keempat. Nah, yang keempat. Apa arti Ebenezer? Alah, gampang itu tadi. Tadi itu di doanya Pendeta Lili, ya kan? Itu ada jawabannya dari apa? Ebenezer. Ya, Ebenezer. Pokoknya kalau nggak ngikuti nggak bisa Nggak bisa jawab. jawab. Iya toh, aku baru roh juga tadi jawabannya. Oh, itu jawabannya. Oh, iya. Sudah saya tulis, Nanti Bro. kasih tahu saya. Iya, Nggak boleh. Harus dikerjakan dengan Nggak jujur. boleh, ya. Oke. Terus, yang terakhir ini bro. Ya. Apakah Bapak Ibu Lah, mengikuti ibadah online? Ini harus jujur ini. Iya. Pertanyaan yang kelima ini. Ya, jadi oke Bapak Ibu ya, ini pertanyaan-pertanyaannya. Apakah Bapak Ibu mengikuti ibadah online? Kok dijawab? Jawab. Ya jawabnya kan ditulis. Oh iya, jawabannya ditulis. Priwet. Jadi itu tadi pertanyaan Bapak Ibu ya. Itu tadi pertanyaan, apakah Bapak Ibu mengikuti ibadah online? Ya, itu pertanyaan ibadah yang online kelima. tutup tahun ini ya. Ya, ibadah online tutup tahun dari awal sampai selesai. akhir ya. Jadi Bapak Ibu apakah mengikuti ibadah online dari awal sampai akhir ya, ibadah online tutup tahun ini tadi, Jawab oke? jujur, jawab jujur. Nah, sekali lagi jawabannya kami tunggu sampai tanggal 3 jam 4 jam 24.00. Soalnya saya sudah pengen naik sepeda, Bro. Sudah. Makanya tadi gak disebutkan ini ya. Tidak kamu saya ya. sebutkan ini. Nanti kamu parkir di rumah saya ya. Dia bilang, oke. Doain dulu. Jangan mau ya sama saya. Sudah. Wes, ojo, gak usah kabeh, tinggal aku aja. Alah, sama aja. Oke, sudah. Kita sudah membagi hadiah ya. Iya, tunggu dulu, ini ada yang kurang. Apa itu? Pengumumannya nanti, yang door prize ini nanti Oh iya. diumumkannya. Iya kuis ini nanti Nah. diumumkan tanggal 10 Januari 2021. Pada saat ibadah raya. Ya. Pada saat ibadah raya. Jadi Bapak Ibu bisa datang ke sini sekalian ngambil hadiahnya, barangkali dapat. Iya. Kalau nggak datang ibadah waktu online dipentelengi itu YouTube-nya itu. YouTube-nya itu dipentelengi. Iya. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan hadiah sama sekali, ya mohon bersabar ya, ini hanya ujian. Sekali lagi mohon bersabar, ini hanya ujian. Oke, yang belum mendapatkan hadiah. Oke, tahun depan mesti semangat lagi. Oh iya, semangat lagi. gitu. Barangkali bertemu dengan Biar kita lagi ya. biar Tahun depan mendapat siapa tahu hadiah. Pajero. Ya. Oh iya, amin. Panas jopo jero ya. Pajero panas jopo jero. Oke, sudah jangan lama-lama Oh, ya. iya. Kita mau mengundurkan diri, tapi sebelumnya kita juga mengucapkan terima kasih buat panitia yang sudah terlibat, buat semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan dari mulai tahun 2020 kemarin ya sampai hari ini. sampai akhir tahun Kita tetap semangat, kita tetap satu tim ya, kita tetap satu hati untuk tetap melayani Tuhan. Betul. Begitu seperti itu ya. Tahun 2021 mari kita song-song dengan lebih semangat lagi. Dengan Dengan penuh penuh sukacita. ucapan syukur. Akhir kata dari saya Mas Bre. Saya Minulwati. Saya Andre tahu diri. Kita mengucapkan selamat Natal dan tahun baru 2021. Yeay. Kita nyanyikan lagu We Wish You Merry, Merry Christmas. Semangat ya. Nantinya ya loh.